Hai Mam, perkenalkan nama aku Septin. Aku bukan expert di bidang MPASI ya, cuman aku suka banget sharing mengenai pengalamanku merawat anak kembarku yang udah aku kemas menjadi konten dan aku share di medsos. Beberapa waktu yang lalu aku share mengenai red flag anakku yang di usia 11 bulan itu hanya mau makan bubur. Dan ternyata konten yang aku buat itu rame banget dan juga banyak mama-mama yang mengalami hal yang serupa. Jadi di sini aku mau disclaimer dulu ya bahwa setiap anak perkembangannya itu berbeda dari anak yang satu dengan anak yang lain. Dan cara yang aku share belum tentu cocok ya sama mama-mama yang lain. Tapi aku mau ingetin ke mama bahwa kita semua lahir di dunia tujuannya untuk belajar. Dari bayi yang brojol, yang baru lahir aja, mereka itu sudah harus dipaksakan belajar melihat, mendengar, meraba, tengkurap, berguling, makan, merangkak, berjalan, dan masih banyak lagi. Jadi kita pun juga lagi belajar menjadi orang tua yang baik tentunya ya. Kita juga sekarang ini lagi belajar memaknai kehidupan, belajar merelakan, belajar sabar, belajar mengasihi, belajar melepaskan, dan juga masih banyak lagi. Jadi dari lahir sampai nanti kita mati tuh ini belajar gitu ya. Yuk mari jadi mama yang sadar bahwa makhluk kecil yang ada di depan mama adalah makhluk titipan Tuhan yang sedang belajar. Dan saat ini mereka lagi di fase belajar makan. Yang awalnya hanya memasukkan cairan ke dalam mulutnya, tenggorokan, ke perut, sekarang ada makanan yang bertekstur masuk ke dalam mulutnya. Jadi mereka itu lagi belajar juga mengkoordinasikan otot mulutnya, lidahnya, dan tenggorokannya. Jadi Mam, jangan tergesa-gesa. Nikmati prosesnya. Jadi buat mama-mama yang sekarang lagi struggle, lagi stres menghadapi anak males buka mulut, atau makannya lama, atau makannya disembur-sembur, atau makan dihoek, please jadi mama yang sadar. Poin penting yang harus mama tahu, kalau anak gak mau makan itu sebenarnya ada faktor eksternal dan internal ya. Faktor internalnya itu bisa karena mereka lagi ngantuk, mungkin karena mereka belum lapar, mereka masih kenyang karena mungkin barusan aja nyusu, atau mungkin mereka lagi tumbuh gigi. Dan juga faktor eksternalnya, contoh posisi duduknya kurang nyaman. Makanya itu disarankan gunakan high chair yang ada tatakan kakinya. Sebenarnya sama ya kayak kita Mam, kalau kita lagi makan terus kakinya menggantung itu kan pasti nggak nyaman ya. Jadi sebisa mungkin gunakan high chair yang ada tatakan kakinya. Jadi kalau misalkan mama sudah terlanjur membeli high chair yang gak ada tatakan, bisa beli di marketplace tatakannya aja. Jadi bisa langsung kayak dipasang gitu loh di kaki high chairnya. Faktor eksternal selanjutnya itu karena banyak distraksi ya, kayak screen time. Jadi sering dipaparkan atau dilihatkan tayangan YouTube, dan ini yang paling sering terjadi, yaitu teknik menyuapinya itu salah. Terkadang kita ini juga nggak sadar ya Mam, kita ini menyuapin dengan menjungkirkan sendok ya ke dalam mulutnya. Jadi kalau misalkan kita menyuapin terus kan pasti endingnya kayak dijungkir begitu ya. Niatnya kan mungkin supaya makanannya nggak tumpah. Nah sebenarnya itu buat mereka ini juga nggak nyaman. Kayaknya mereka bisa jadi memberikan respon hoe gitu loh. Bisa jadi karena di dalam mulutnya itu masih ada makanan. Karena kembali lagi ya Mam, mereka belum bisa mengkoordinasikan antara otot mulut, lidah, dan tenggorokan. Jadi kalau ada makanan yang masuk ke dalam mulut, dia tuh juga masih bingung, ini makanan diapain gitu loh. Mau nelen juga susah, mungkin seperti itu. Tapi kembali lagi karena tak tergesa-gesa memasukkan makanan lagi, akhirnya terjadilah respon hoek lagi. Jadi sebenarnya banyak banget faktor yang membuat mereka memberikan respon hoe. Tapi kita sebagai orang tua atau sebagai mama tuh nggak sadar. Dan yang perlu mama ingat, mama tetap harus mengusahakan naik tekstur. Mama harus fleksibel gitu loh. Kalau misalkan dia pas memang lagi tumbuh gigi, kan pasti kan
nggak nyaman juga. Jadi mama mungkin bisa kurangin porsinya, atau mungkin di tekstur yang sedikit bergeringgil gitu ya, balik ke bubur, nanti bisa dinaikin lagi, dicoba lagi. Jadi pokoknya mama harus bisa fleksibel. Yang terpenting mama harus sadar ya bahwa mereka lagi belajar. Jadi ekspektasi mama itu jangan terlalu tinggi dulu gitu loh. Yang terpenting kualitas bukan kuantitas makanan ya mam. Lebih baik makan dengan porsi sedikit daripada porsi yang banyak terus nggak habis, mama yang stres toh. Jadi mama nggak usah bingung ya kalau misalkan anaknya tuh makannya hanya sedikit, karena nanti mama bisa berikan snack yang nutrisinya juga bagus ya, tetap ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada seratnya juga. Terus saranku juga jangan berpatokan dengan nasi, karena karbohidrat itu bisa dari mana aja mam, bisa dari gandum, bisa dari kentang, bisa dari ubi gitu. Jadi mama mungkin harus lebih berkreasi ya untuk memberikan menu makanan yang mungkin harus diganti setiap harinya. Dan yang penting mama harus rileks, karena energi mama itu bisa dirasakan oleh si kecil. Kalau mama panik, kalau mama marah, kalau mama jengkel, dia itu bisa kerasa gitu loh mam. Jadi sebelum mama melakukan aktivitas, afirmasi dulu ya mam. Dan yang penting mama harus sadar, mama harus punya mindfulness. Jadi setiap hari mama harus evaluasi juga, diperhatikan juga apa yang menjadi penyebab si anak ini nggak mau mangap atau GTM atau memberikan respon hoek, karena semuanya itu pasti ada alasannya mam. Nggak mungkin anak itu nggak mau makan, apalagi kalau mereka itu lapar. Oke, sekian dulu ya mam, nanti kapan-kapan aku akan sharing lebih banyak lagi. Dan sekiranya apa yang aku share ini juga bisa tuh struggle mama-mama yang ada di luar sana. Semangat ya mam, jangan stres, karena mama kalau stres nanti akan berpengaruh ke kualitas besarkan dan mendidik anaknya nanti. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya mam, bye bye.